guys, selamat pagi. Ini saya sedang berada di Bogor nih. Tepatnya di Sukapirans yang terletak di dekat Gunung Salak, bawah Gunung Salak lah. Ini kita mau bincang-bincang seputar manajemen ternak sapi perah yang bagus nih. Di sini tuh saya ngelihat ada yang aneh atau ada yang baru saya lihat gitu tentang manajemen sapi perah. Dan badan-badannya pun mantap bener nih sapi ini. Nih, coba kita nyari buat kita ajak ngobrol lah. Pak, selamat pagi, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Apud. Bapak bekerja di sini sebagai apa? Sebagai kepala kandang, tanggung jawab kandang, Pak. Oh, ini Pak, maaf nih Pak, ganggu waktunya sebentar nih. Saya mau nanya nih Pak seputar manajemen sapi perah nih. Iya. Kalau misalkan di sini manajemen pemeliharaannya bagaimana, Pak? Ya, dari awal mulai kebersihan. Setelah kebersihan itu pemerahan. Setelah pemerahan, ya proses apalah yang lain-lainnya gitu. Tapi sebelum itu pemberian konsentrat dulu sebelum pemerahan. Terus ini apa sih biasanya kalau di sini tuh proses pemerahannya dimulai jam berapa gitu? Dari jam 6, Pak. Jam 6. Sore jam 6. Pagi jam 6. Berarti sama-sama jam 6 ya? Ya, jadi 12 lah. Oh, iya. Terus kalau misalkan ini gimana ceritanya nih Pak, caranya nih biar bisa bikin sapi yang super kayak gini nih, bagus-bagus, jadi nggak terlalu, kalau dibilang bahasa Sundanya tuh reging kayak gitu tuh. Tapi produksi susunya bagus kan? Itu tinggal tergantung satu perawatan dan kedua dari kebersihan dan ketiga harus banyak makan dah dia. Masalahnya kalau kurang makan ya otomatis pasti kurus lah dia gitu kan. Kalau tentang manajemen pemberian pakannya itu, misal siang tuh sering diberi pakan apa, rumput apa gitu, terus sorenya sama paginya rumput apa gitu. Itu sama aja, Pak. Pagi konsentrat dulu, setelah konsentrat baru rumput ya. Nah, nanti siang jam 11 sampai jam 12 itu tetap konsentrat sama rumput. Jadi sehari itu dia makannya 3 kali, Pak. Gitu. Itu sama-sama dari konsentrat ke rumput gitu. Mungkin ada yang lebih spesial gitu Pak rumputnya, misalkan seperti rumput odot yang sekarang ini lagi bagus-bagusnya kayak gitu. Mungkin ya, di sini juga pakai. Betul. Di sini variasinya cuma hanya 2 jenis saja, Pak. Cuman pakai rumput Thailand sama rumput odot. Oh, kayak gitu ya Pak. Oke lah. Kalau soal konsentrat gimana Pak? Kita di sini ngasih konsentratnya sejenis apaan gitu? Apa sama kayak yang lainnya, ongok apa dedek aja kayak gitu? Kalau masalah konsentrat di sini mungkin lebih berkualitas, Pak. Konsentratnya kalau dibandingkan sama yang lain beda lah gitu ya. Beda. Lebih mahal gitu termasuknya. Berarti ke produksi susu juga ya cukup berkualitas lah kayak gitu ya, beda sama yang lain lah. Mungkin rasanya juga beda berarti ya. Beda. Kalau misalkan dari proses pemerahan kita yang diunggulin di sini tuh apaan? Apa tentang kebersihannya, tentang higienisnya itu perlu dijaga apa gimana gitu biar bisa munculin produk yang sangat bagus kayak gini. Satu, kebersihan, dan kedua itu harus steril dulu. Nah, setelah itu baru proses pemerahan. Nanti kalau misalkan masih kotor atau apa, kita juga soalnya ini konsumsi susu kan setiap hari. Jadi kita kalau misalkan kelihatan masih kotor itu wah jijik juga kan ngelihatnya gitu kan. Jadi harus benar-benar pas lah gitu kan. Kebersihan harus dijaga. Oh iya kayak gitu. Terus di sini tuh semua total sapi ada berapa ya yang Bapak tanggung jawabin ini? Untuk sementara ini baru 55 ekor dan yang kecil-kecilnya ada beberapa ekor di
kandang bawah. Berarti termasuknya pedet ya? Iya. Pedet itu berapa bulanan Pak yang di bawah tuh? Ya belum ada 1 bulan sih, kurang lebih paling 3 mingguan lah, kurang lebih. Kalau misalkan dari manajemen pemeliharaannya bagus, terus juga dari manajemen pakannya juga bagus, apa mungkin dari jenis-jenis konsentratnya juga berkualitas, tentunya kan pasti menghasilkan produksi susu juga yang unggul. Kalau di sini biasanya per hari apa per sekali meres itu berapa liter? Kalau dihitung per ekornya tuh? Kalau di sini per hari ya untuk sementara ini masih berkurang lah produksi kita. Tapi kalau rata-ratanya sih sehari ya rata-rata kadang-kadang ada yang 35, 30, bahkan ada yang lebih. Itu kalau misalkan yang baru lahiran atau ya yang super lah gitu. Ada juga sih yang paling sedikit, nggak sama. Oh kayak gitu ya Pak. Terus kalau misalkan produksi di sini tuh per harinya tuh bisa nyampe berapa liter, berapa kuintal gitu? Alhamdulillah sih kalau masalah produksi, kalau per hari nyampe lah sekitar 7 sampai 800 lah. 7 Untuk sampai sementara gitu. Iya. Berarti banyak juga ya Pak. Berarti Lumayan, sapi di sini tuh cukup berkualitas ya. alhamdulillah. Dari segi pemberian pakan, apa jenis pakan yang diberikan itu cukup menjanjikan juga ya. Awalnya kita nih bibitnya ini jadi pilihan Pak, ini super semua. Jadi sapi-sapinya berkualitas. Gitu. Jadi alhamdulillah dia ngeluarin produksinya nggak sia-sia. Iya. Dan di sini semuanya terjamin lah Pak, berkualitas semua, dari rumputnya, dari pakannya, semua. Ini berarti di sana tuh rumput odot apa? Iya ya, rumput odot. Terus yang di sebelah sananya rumput apaan tuh? Ini odot, yang di depannya, yang di belakangnya itu rumput Taiwan Pak, rumput gajah lah dibilang. Terus biasanya di sini tuh ngarit berapa mobil per harinya Pak buat ngasih pakan ke semua sapi yang ada di sini nih? Minimal per hari itu 4 mobil lah, kurang lebih 4 mobil cukup untuk membutuhkan pagi dan sore. Terus Pak, ini Pak saya mau nanya lagi nih, kalau soal gimana sih caranya naikin produksi susu selain dari manajemen pemeliharaan juga yang cukup nyaman kepada ternak, sama pemberian pakan yang cukup berkualitas juga Pak? Apa ada faktor dari masalah kebuntingan juga harus ngepas apa gimana Pak, teratur kayak gitu? Kalau masalah untuk peningkatan produksi ini, satu harus tidak telat masalah kebuntingan, atau dari pakan juga harus yang benar-benar berkualitas gitu. Kalau misalkan di sini tentang kawin buat ternaknya tuh biasanya kawin alami apa kawin suntik Pak? Kawin suntik Pak. Oh, berarti di sini ada juga ya yang ngawinin suntik itu, apa di dalam khusus buat di dalam aja gitu, nggak narik dari luar kayak gitu? Ada Pak. Ada. Bagian inseminator ada Pak. Berarti siklus kebuntingan atau birahi juga tetap terpantau kalau misalkan yang ngibe atau kawin suntiknya itu berada di dalam lingkungan PT ini? Alhamdulillah semua terpantau di sini Pak. Pokoknya semua di sini tidak ada yang kelewat lah, semua ya istilahnya komitmen. Oh, coba Pak, saya minta izin dulu dong buat minta ditemenin buat lihat-lihat darahnya gitu ya, darah maupun pedet. Ayo Pak. Siap.
kandang apa nih Pak namanya Pak? Ini kandang 5, sapi kita ini masih remaja-remaja nih Pak nih. Ini sapi yang baru-baru lagi apa namanya? Ya lagi mau subur-suburnya aja gitu. Produksinya dia asalnya ini masih remaja, baru 1 kali beranak ini Pak. Tapi ada juga yang belum pernah beranak gitu tapi lagi bunting kayak gitu. Masih ada. masih ada remaja. Ada yang udah diperah. Jadi macam-macam lah, ini masih campur aduk gitu. Oh, berarti ini total ada berapa kandang nih Pak? Keseluruhan tuh. Ini ada 6. Ya. Ada 6 kandang berarti. Ini bagus-bagus juga nih Pak sapi darahnya nih. Ih, Alhamdulillah. pada gede-gede juga nih. Alhamdulillah sapi. Semua sapi kita super semua. Super semua Tidak ada berarti ya yang ada di sini ya. Tidak ada sapi kaleng-kaleng. Terus ini totalnya itu tadi ada berapa Pak? Ada 55 ekor. Yang Kalau di sini. kandangnya tuh totalnya ada berapa? Ada 6. 6 kandang. Itu bisa berapa orang tuh Pak yang ngurusnya Pak? Yang ngurus sih cuman hanya cukup 3 orang aja. 3 orang. Khusus bagian di kandang 3 orang. Kalau yang lain-lainnya itu tugas lain apa ngarit atau lain lagi. Lain lagi berarti ya itu ya. Betul. Coba Pak, kita pengen lihat kandang yang sebelahnya yang kandang 6. Boleh. Ini kandang 6 ya Pak? Ini kandang 6. Ini sapi-sapi masih remaja nih, belum ada produksi. Ya, lagi bunting muda. Biasanya ini umurnya berapaan Pak? Kurang lebih 1,5 tahun lah. 1,5 tahun berarti ya. Iya. Oh, bagus-bagus juga nih sapi nih. Alhamdulillah. Berarti yang mempengaruhinya itu antaranya tuh dari manajemen pemeliharaan juga ya, yang penting bisa bikin nyaman ke sapinya itu juga ya. Betul. Yang bisa apa sih namanya? Naikin produksi susu juga. Betul. Terus dari manajemen pakan juga, pakan apa yang kita beriin ke sapi juga harus yang berkualitas berarti ya. Yang berkualitas, betul. Oh, jadi itu teman-teman, kalau misalkan kalian yang punya ide-ide bagus gitu, apa ada yang lebih bagus dari di sini, coba komentar aja lah di bawah biar bisa kita sekalian sharing-sharing aja lah kalau misalkan ada gimana gitu. Oke. Ayo Pak, sekian ya Pak. Oke. Makasih Pak. Sama-sama. Yuk. Oke, ini tempatnya bagus juga nih teman-teman. Tuh, indah juga nih. Terus sapi-sapinya juga pada gede-gede nih, beda sama yang lain ini. Oke lah, sekian dari saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.